Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tiada kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan channel Supri Hadi. Buat teman-teman, di sini saya akan berbagi pengalaman atau tutorial seputaran elektronik ya. Tapi kali ini saya akan menerangkan satu kompresor kulkas merek Fujikobe. Ya, di sini akan saya terangkan ukuran overload karena pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman khususnya pemula, ukuran overload kulkas ya dari satu pintu sampai dua pintu dan sampai freezer box ya. Di sini akan saya terangkan sebelum kita mengganti overload yang pasti kita harus tahu ukuran overload yang akan kita pasang pada unit atau kompresor yang kita tangani. Jadi kebanyakan kadang penggantian overload ya sering saya alami, saya dapetin di TKP itu tidak sama ukuran atau pas ukuran dengan kompresor yang dibutuhkan. Nah, di sini sebelum kita lebih jauh, di sini bisa kita melihat dari tertera di sini teman-teman ya. Di sini ada 1,3 ampere ya. Ini ukuran untuk ampere ketika kondisi kompresor terisi atau sudah terpasang. Dan untuk watt sendiri ada 163 watt ya, menggunakan R134. Nah, di sini teman-teman, bisa ya mengetahui overload itu melalui ukuran atau watt yang tertera pada sini. Jadi seperti video-video yang sudah saya share, kita bisa melihat dari watt ya. Kalau memang ada tulisan watt seperti ini, kita bisa melihat dari ukuran overload dari watt. Kalau tidak ada ukuran watt, ya teman-teman, Anda bisa juga melihat dari tekanan tang ampere ketika kulkas itu kita akan nyalakan. Jadi pasang dulu overload itu bebas teman-teman ya, karena kita akan menggunakan atau mencari ukuran overload dengan menggunakan tekanan atau ampere ya. Di sini sudah sekali lagi sini sudah terlihat teman-teman ya. Sini 1,30A ya. Nah, jadi yang ini kita pastikan udah 1/5 teman-teman. Jadi khusus kompresor ini khusus untuk freezer. Jadi freezer box bisa, freezer berdiri satu pintu juga bisa ya. Tapi memang yang standar teman-teman ya boxnya. Nah, di sini yang seperti tadi yang kita bisa menggunakan dari mencari overload ukuran dari watt dan tekanan ampere seperti ini teman-teman ya, 1,5. Jadi kulkas yang seperti kulkas sayur satu pintu 0,6 itu 1/8 bisa kita ambil tengah-tengahnya ya. Nah, yang kedua tadi seperti itu teman. Nah, di sini ukuran watt untuk 163 di sini kita pastikan ukuran 1/5 teman-teman. Jadi overload bisa Anda gunakan 1/5. Jadi sini teman ya, ini 1/5 nih. Untuk kompresor merek Fujikobe ya. Ini di sini menggunakan overload 1/5. Untuk kulkas box ya, atau kulkas freezer umumnya. Jadi bisa Anda pasang. Nah, ini teman-teman ya, 1/5. Oke. Nah, 1/5. Nah, apakah kompresor ini bisa dipasang di kulkas lain selain kulkas freezer? Seperti sudah saya tangani teman-teman ya. Yang pasti Anda harus paham juga untuk kulkas-kulkas umumnya selain freezer, karena presnya ini terlalu besar teman-teman. Jadi kalau Anda ingin memasang pada kulkas lain seperti dua pintu, kalau satu pintu terlalu risikonya nanti di ini teman-teman kondensor atau di evaporator teman-teman. Jadi ini bisa Anda pasang di dua pintu di merek LG dengan catatan freon jangan terlalu banyak teman-teman ya. Jangan sampai mencapai 10 PSI ya teman-teman. Nah, tapi video kali ini cuman saya akan menerangkan ukuran overload saja
mengetahui ukuran overload melalui watt ya. Sekali lagi, karena ini request dari teman, saya hanya menjelaskan ukuran overload untuk ukuran overload watt 163 watt. Di sini menggunakan 1/1 ya, 1/1 karena ini 1/5 teman-teman, untuk kulkas freezer ya, 1/5. Jadi mungkin sedikit tips dari saya, sekali lagi, jangan melebihi dari ukuran yang sudah tertera atau yang sudah dianjurkan. Jadi kalau 1/5 Anda pasang 1/6, 1/8 tidak apa-apa. Itu mungkin mempercepat memutus aliran listrik ketika derajat yang pada overload sudah mencapai, akan memutus aliran listrik. Tapi jangan dipasang 1/4 teman-teman ya. Jadi 1/5, 1/6 bisa, 1/8 bisa. Cuman tidak maksimal. Nanti teman-teman ketika Anda kompresor dipasang di freezer, Anda pasang 1/8, 1/10, kulkas tidak maksimal, karena untuk cara kerja pembukuannya kurang maksimal karena cepat memutus aliran listrik pada kompresor. Nah, sekali lagi, pasang tengah-tengahnya menggunakan 1/5, yang penting jangan 1/4. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian dan video kurang pas, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.